Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. PDIP murka dengan penetapan Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP sebagai tersangka dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Teman-teman, pernyataan ini diungkap langsung oleh petinggi PDIP, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Bapak Komarudin Watubun, menolak semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan KPK terkait keterlibatan PDIP dan juga Hasto Kristianto dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Teman-teman, di sini PDIP benar-benar menuduh pemerintahan Prabowo Subianto, menuduh KPK menjadi alat-alat politik untuk mengkerdilkan PDIP, untuk melakukan serangan-serangan kepada PDIP. PDIP pun tak tanggung-tanggung teman-teman, bakal melawan, mendeklarasikan perlawanan kepada KPK, akan mendukung Hasto Kristianto, melindungi Hasto Kristianto sampai detik darah penghabisan. Hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Bapak Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, yang menanggapi status Hasto Kristianto sebagai tersangka yang baru saja ditetapkan oleh KPK kemarin malam. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, kita mending simak dulu seperti apa sih sanggahan-sanggahan atau komentar dari Partai PDIP dan juga Ibu Ketua Umumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga,
pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap pernyataan atau konferensi pers dari PDIP usai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Teman-teman, kita telah mendengar poin-poin penting dari PDIP yang intinya membantah semua tuduhan KPK dan bahkan menuduh KPK dan pemerintahan Prabowo Subianto ada di balik penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya teman-teman, ini bakal sangat menarik karena kita tahu PDIP adalah partai besar, partai yang mempunyai militansi yang sangat kuat, dan saya yakin pergesekan di akar rumput bakal terjadi kalau misalnya ini Sekjen PDIP sampai ditangkap secara paksa. Dan saya yakin teman-teman, ini Ibu Megawati tidak akan tinggal diam. Ibu Megawati akan menggunakan semua resource atau kekuatan yang dimilikinya untuk bisa melawan KPK atau memenangkan kasus ini lewat pengadilan. Kita bakal terus update teman-teman perkembangan kasus ini, bagaimana respon selanjutnya dari Hasto Kristianto, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan apakah KPK punya nyali untuk menangkap Hasto Kristianto. Ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online.
online. Kita bakal terus update perkembangannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.